psikolog juga manusia biasa, Mas. Dimana kita juga punya permasalahan. Dimana mungkin apa yang saya anggap baik belum tentu itu kebutuhan dia. Gitu. Jadi kan perlu untuk menyesuaikan kembali. Saya memang pernah terluka, tapi saya tahu bahwa luka itu juga menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya. Nah, proses takut kehilangan itu yang kadang membuat kita lupa tentang diri kita sendiri. Kami adalah cermin, yang kemudian harapannya adalah dengan bercermin kita jadi sadar kondisi kita, kemudian yuk bersama-sama merubah sebuah situasi, kayak gitu. Bayangkan kalau dalam teori kita akan bilang, satu buah perilaku baru terbentuk sebagai habit butuh waktu 6 bulan. Itu saya selalu bilang, saya tuh kayak kaset rusak untuk ngingetin gitu ya. Muter terus gitu ya, itu yang terjadi. Jadi kapan kita akan berhenti? Sampai kita tutup usia, terus belajar, kita terus ada di posisi menyesuaikan diri, karena kebutuhan kita kan terus berkembang dan berubah. Pasangan ideal itu ditemukan atau dibentuk? Dibentuk tepatnya, karena tidak ada yang benar-benar 100% ideal. Yang ada adalah kita saling berkembang bersama, yang kemudian membuat kita menjadi ideal, menjadi seorang pasangan. Yuk ikut gue ke lantai 2. Ya, balik lagi bareng gue, Adit Jufriansyah, di podcast Lantai 2 Suara Surabaya. Dan seperti biasa di podcast Lantai 2 ini, gue bakal ngundang teman-teman gue buat ngasih insight yang keren-keren, kece-kece, luar biasa. Pastinya buat yang nonton sampai habis. Ya, dan kali ini di edisi podcast Lantai 2, gue mau ngundang atau gue kedatangan teman gue yang profesinya gue menarik nih. Menarik banget nih. Gue baru denger, ya. Gue baru denger ada satu profesi namanya professional marriage. Wah, ini marriage yang profesional atau gimana ya? Gue nggak tahu, tapi kita kulik lebih dalam aja. Kita bakal ngobrol, saya bakal ngobrol sama Ibu Ratna Sari, ya, seorang professional marriage. Apa kabar, Bu Ratna? Ya, kabar baik. Sebenarnya psikolog klinis, ya, profesi banyak banget. Psikolog klinis, professional marriage, terus apa lagi? Family counselor. Ya, sebetulnya kalau secara basic tetap saya adalah psikolog klinis. Psikolog klinis. Hanya saja kebanyakan kan sekarang psikolog itu mereka akan spesifik untuk ke arah mana sih yang akan kemudian didalami. Kebetulan saya ke arah marital counseling seperti itu. Oh, oke. Sebelum gue ngajak ngobrol Bu Ratna itu soal permeritan, ya, sebelum cinta. Oh, tadi gue dikasih tahu tuh cinta yang sehat tuh gimana? Lu bakal cerita soal itu? Nggak. Gue penasaran, Bu. Gue tuh penasaran soal seorang psikolog menghadapi dirinya sendiri sebenarnya. Waduh, ini. Ini pertanyaan langsung hub gitu ya. Bener. Jujur, saya tuh pernah datang ke psikolog, psikiater tuh pernah untuk sharing lah, untuk cerita-cerita. Tapi yang jadi pertanyaan buat saya tuh, gimana ya seorang psikolog, psikiater menghadapi dirinya sendiri? Bisa dijawab nggak sih? Belum pernah nanya nih. Sebetulnya sama sih, psikolog juga manusia biasa, Mas. Dimana kita juga punya permasalahan. Saya sendiri kebetulan married di usia yang cukup tua, kalau dikatakan di zaman saya gitu ya. Karena saya dari desa, jadi usia 30 tuh bapak saya udah teriak-teriak tuh, kapan nih married gitu ya. Dan saya baru menikah tuh di usia 31, hampir 32. Di mana ayah saya sudah pasrah, udahlah terserah mau married atau enggak gitu ya. Baru ternyata saya memutuskan untuk married. Dan kalau mau ditanya, saya kebetulan ketemu seorang suami yang dia adalah anak pertama. Kita tahu ciri khas anak pertama, sukanya ngatur gitu ya. Sedangkan saya anak bungsu, di mana saya nggak suka diatur. Karena saya terbiasa dengan kebebasan saya kayak gitu ya. Disitulah konflik cukup besar juga terjadi. Sehingga kami pun berusaha untuk belajar sebetulnya. Kalau mau dibilang saya apakah tetap sama dari saya yang dulu sebelum married sampai hari ini, saya pun sebenarnya bergeser untuk sebuah perubahan. Tapi yang pasti bahwa perubahan itu adalah perubahan yang memang goalnya sudah kita tuju bersama, sudah disepakati bersama, dan tidak boleh membebani saya. Jadi selama perubahan itu, saya juga harus tetap merasa saya punya diri saya. Jadi tidak boleh saya juga mengapresiasi semua harapan dia,
dia mengapresiasi harapan saya semuanya sampai kehilangan diri sendiri, itu yang saya tidak inginkan gitu ya. Jadi tetap modelnya kami ada perdebatan, tapi goalnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan goal yang kita sama-sama nyaman untuk berdua, karena kita goalnya adalah tumbuh berdua, bukan kemudian mengalah satu sama lain. Bentar, berarti kalau tadi pertanyaannya bagaimana menghadapi masalah diri sendiri, itu awalnya berarti jadi masalah tuh. Yes. Ketika usia 30 belum married. Iya, itu masalah pertama gitu ya. Karena dipertanyakan. Mungkin terbesar paling? Kalau dibilang terbesar, saya justru mengatakan masalah terbesar saya adalah pada saat setelah menikah. Karena di situ perjalanan yang beda dengan dunia sebelumnya. Kalau mungkin orang mendambakan menikah itu menyenangkan gitu ya. Pada saat itu saya tidak merasakan kondisi itu, tapi saya justru berproses sampai di tahapan sekarang saya lebih menikmati pernikahan seperti itu. Oke, ini kayaknya gue tahu deh kenapa topik ini diangkat buat bahan-bahan yang belum nikah ya kayaknya ya, kayaknya. Senyum-senyum sendiri gitu ya tadi. Oke, menarik nih. Bu Ratna malah menemukan masalah sesudah menikah, sesudah pernikahan. Betul. Emang dulu jadi mikirnya menikah tuh enak, menikah tuh menyenangkan, menikah tuh membahagiakan. Mungkin pada beberapa perempuan seperti itu, tapi tidak pada saya gitu ya, karena saya sendiri di usia 20 sekian sampai ke arah 30 itu saya bekerja dan saya merasa semua everything okay. Mapan gitu ya, artinya saya bisa nabung, saya nggak mikirin orang lain lah ya. Gitu ya. Pokoknya mikirnya diri sendiri dan kemudian tanggung jawab ke orang tua bisa dilakukan dengan baik. Tapi kan setelah menikah dunianya berubah, bahwa saya punya tanggung jawab secara personal juga terhadap pasangan. Dimana mungkin apa yang saya anggap baik belum tentu itu kebutuhan dia. Gitu. Jadi kan perlu untuk menyesuaikan kembali. Nah, proses itu tidak menjadi mudah bagi saya karena balik lagi sebagai anak bungsu saya terbiasa dengan kebebasan saya selama bertahun-tahun sebelum menikah. Iya, benar-benar. Sehingga pada saat kemudian kita muncul kesepakatan dan bagi saya itu bentuknya adalah aturan begitu ya. Itu kan butuh penyesuaian. Resistensi tuh. Gitu. Jadi karena kami termasuk pasangan yang sama-sama keras. Jadi membentuk akhirnya sebuah kesepakatan baru itu butuh proses cukup panjang. Oke. Nah, kalau Bu Ratna sendiri ngelihat itu sebagai masalah, gini, pernah ada orang psikolog yang ngomong, lo harusnya kalau mau nikah atau mau memang membuat komitmen dengan orang, lo harus selesai dulu sama diri lo sendiri gitu ya. Betul. Bu Ratna sudah selesai sama dirinya? Sama diri Bu Ratna sendiri? Yes, karena saya sendiri sebenarnya punya trauma terkait dengan masa kecil saya gitu ya. Dan itu trauma yang kayak gimana? Traumanya ini kaitan dengan karena orang tua saya adalah orang tua yang sangat keras. Jadi dalam mendidik pun itu, kalaupun orang tua saya itu bukan dari militer, tapi ala militer beneran tuh kalau gitu ngajarin gitu ya. Mungkin militernya nggak jadi, itu diterapin ke anak. Kayaknya gitu ya, obsesi gitu ya. Dan itu ternyata terbawa, sehingga kondisinya saya jadi orang yang sangat saklek dengan segala sesuatu. Kalau nggak hitam ya putih gitu ya. Nah, berbeda dengan saya ketemu pasangan yang dia orangnya fleksibel sekali. Jadi meskipun anak pertama? Iya, se-fleksibel dan se-easy going itu yang membuat saya stresnya jadi tinggi. Iya sih. Stresnya tinggi karena saya orang yang sesaklek itu terbiasa dengan orang tua yang saklek kayak gitu kan. Dan itu pun menjadi trauma karena orang tua saya adalah orang tua pekerja, di mana dia itu mereka itu selalu fokusnya adalah bekerja. Saya hidup di lingkungan pekerjaan mereka, yang mereka itu kalau dibilang peduli sebetulnya juga peduli, tapi satu sisi lain sebetulnya bukan orang tua yang cukup care dengan anak. Karena mereka fokusnya adalah mereka bagaimana bisa bekerja supaya bisa menghidupi anak-anak. Karena anaknya banyak, 5. Saya adalah anak kelima. Ada anak terakhir. Iya. Jadi bayangkan saja bahwa mampu rumah depan kami itu persis adalah pasar tradisional, tetapi di situasi seperti itu bahkan yang namanya makanan itu paling banyak protein yang diberikan telur. Kenapa? Karena saking mama saya nggak punya energi untuk mengatakan
Mbak tolong belikan di depan pasar dimasak, nggak ada kayak gitu loh. Telurnya 1 dibagi 5 nggak sih? Oh enggak kalau karena kebetulan saya hanya tinggal sendiri. Kakak-kakak saya ikut nenek tuh di kota besar. Itu kenapa bisa dibayangkan semaunya sendiri seperti itu gitu loh. Karena seperti anak tunggal sebenarnya. Oke, dan malah stres ketemu yang fleksibel banget, easy going banget. Nah, momen ketika Anda ini kayaknya udah berdamai nih di sini nih. Itu momen apa? Momen yang membuat saya benar-benar bisa berdamai adalah tahapan di mana saya mulai bekerja dan saya mulai merasakan, ternyata nyari uang itu sesusah itu ya. Oke. Dan kemudian saya melihat bahwa kalau dulu saya bekerja di shelter. Shelter itu mirip seperti rumah sakit jiwa tapi versi kecil. Penampungan gitu ya. Jadi mulai dari orang dengan gangguan jiwa sampai hanya kaitan dengan obsesi kompulsi kayak gitu. Dimana? Itu ada semua. Itu di Rungkut. Sayangnya tempatnya sekarang sudah tidak ada kayak gitu. Nah, di sana saya belajar. Pada saat saya masuk ke sana semua orang mengatakan saya nggak akan tahan di sana gitu ya. Dan di sana saya benar-benar diuji. Saya ketemu dengan orang yang kemudian tiba-tiba karena mereka dengan gangguan mereka menyakiti, jambak saya tiba-tiba, cekik tiba-tiba gitu ya. Mereka lari, saya mesti ngejar. Itu kondisi yang saya baru sadar, wah ternyata yang diajarin bapak ibu saya selama ini untuk selalu, maksudnya dengan segala yang ada tapi harus terus berjuang ini saya bisa survive di sana seperti itu. Dikala teman-teman sudah mengatakan, nggak mungkin. Berapa lama bisa sih? Di sana. Saya kurang lebih sekitar 3-4 tahun di sana. Jadi 3-4 tahun itu baru menyadari, ajaran Bapak tuh kayak begini. Dan akhirnya Anda berdamai gitu ya sama diri Anda dan kayaknya harus menerima orang dengan segala karakternya gitu ya. Karena dulu kan saya melihat bahwa orang tua saya tidak peduli dengan saya. Sehingga ketakutan terbesar itu justru bukan ke arah orangnya, karena saya sangat cinta orang tua saya, sangat cinta sekali. Tetapi lebih kepada apa yang dia konsumsi, telur. Jadi kalau saya disajikan telur tuh saya nangis, muntah. Muntah malah. Muntah. Kok malah muntah? Iya, karena jijik dengan bau dari aroma telur itu. Kemudian pada saat itu sebenarnya saya tidak cukup sadar, menelusur ternyata itu adalah bagian dari peristiwa traumatis yang saya alami, karena yaitu ayah saya ovo-vegetarian, jelas tiap hari yang dikonsumsi adalah telur. Kemudian saya dengan kesibukan orang tua, tiap hari juga disajikan telur juga. Gitu. Jadi secara tidak sengaja karena saya tidak bisa membenci orangnya, yang saya benci adalah segala sesuatu yang melekat pada mereka. Gitu. Berarti kalau dikaitin sama memutuskan untuk menikah gitu, Bu Ratna tadi cerita sudah berdamai sama diri sendiri, sudah mulai menerima bagaimana karakter orang bermacam-macam. Ada orang yang keras, ada orang yang fleksibel, orang yang easy going. Itu bisa dikatakan mature secara emosional atau gimana? Karena kan setiap orang kan pasti jalannya beda-beda, pengalamannya beda-beda dong. Terus gimana ya kita memutuskan untuk menikah di waktu yang tepat gitu loh? Terutama karena kalau dari saya sinyal pertama adalah saya bisa cracking egg. Wah itu sudah bahagia banget tuh saya. Saya bisa menyentuh loh telur dan kemudian saya bisa membuka dan mengkonsumsi. Itu adalah sesuatu yang sangat besar buat saya. Itu tanda pertama. Yang tanda bahwa saya menyadari saya memang pernah terluka. Tapi saya tahu bahwa luka itu juga menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya. Dengan saya menerima itu, saya memproses rasa tidak nyaman itu, baru saya bisa keluar dari sana. Dengan merubah persepsi saya kaitan dengan rasa luka itu. Itulah pengelolaan emosi yang sering kita kalau dibilang, dikelola emosinya nih, diregulasi emosinya itu, titiknya di situ. Penerimaan diri, self esteem. Meskipun itu di usia 35, 36, 37, itu nggak masalah ya? Harusnya tidak masalah, karena setiap orang punya masanya sendiri untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Iya. Bahkan saya punya klien, mereka baru menikah di usia 42. Gitu. Dan memang nggak ada masalah sebenarnya sama itu ya? Happy mereka. Yang pasti adalah persiapan diri sendiri, bahwa kita sudah menerima
perjalanan masa lalu kita menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita bersiap untuk tahu dengan hal yang pernah kita terima, kita belajar apa sih yang kemudian kita memodifikasi itu untuk kehidupan ke depan kita. Seperti itu. Tapi masalahnya nggak semua orang kita tuh well educated, Bu. Artinya yang kita hadepin juga orang-orang terdekat ya, keluarga gitu ya, yang kalau kata teman saya tuh, ini kayak sosokan bisa ngurus negara nih, kayak ngurusin kita aja nih. Kayak. Itu gimana ngadepin itu atau ngurusin itu gimana? Kan guyonannya kan gini ya, pertanyaan kalau udah lagi lebaran, lagi Natal, kapan nikah, itu kayaknya udah pertanyaan umum deh, kayaknya udah tiap tahun kayaknya ditanyain. Lebaran deh. Menghindar gitu ya. Bener, ada yang malah males kumpul sama keluarga akhirnya. Itu gimana ya ngadepin kayak gitu ya? Sebetulnya kita perlu belajar untuk menyadari ada hal yang bisa dikontrol, ada hal yang nggak bisa dikontrol. Benar. Salah satunya adalah respon orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah cara pandang kita. Sehingga kita merubah untuk melihat bahwa ini bukanlah tekanan, tapi ini adalah bentuk pertanyaan yang menunjukkan kepedulian. Harus dirubah cara pandangnya kita supaya tidak terluka. Gitu. Kalau kita memandang ini adalah tuntutan, kita akan terluka. Karena kita merasa, sedang dituntut nih, sehingga menghindari mereka. Tapi kalau kita melihat bahwa, mereka perhatian banget ya, segitu pentingnya ya saya untuk mereka, ceritanya akan beda. Iya sih. Gitu. Tapi itu respon respon kita itu bakal berbeda loh ketika karena gini, aku tuh pernah diskusi lah. Dia seorang perempuan, dia ngomong pertanyaan kapan nikah tuh menjengkelkan sekali, bla 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 macem-macem. Gue tuh pengen yang ngamuk, bla bla bla. Tapi aku ngelihat, karena mungkin aku juga tidak pernah dipaksa untuk itu ya, atau tidak pernah ditanyakan gitu ya. Aku mikir, udahlah dijadiin motivasi aja buat kita. Toh kita nggak bisa ngatur mulut mereka kok, kita yang bisa ngelola penerimaan. Apakah itu ada hubungannya sama laki-laki perempuan ya, gender ya? Soal perasaan ataupun logika ya, karena kan laki-laki biasanya mainnya sama logika nih. Gimana tuh? Sedikit banyak memang ada, tapi menurut saya perempuan pun sekarang belajar berlatih itu sangat mudah kok sebenarnya. Sorry. Tapi balik lagi bahwa sebetulnya cerita yang pernah dialami dia terkait dengan pertanyaan itu juga mempengaruhi. Sama persis seperti kita sudah berdamai belum sih? Menerima nggak sih diri kita? Cinta nggak sih sama diri sendiri? Karena kalau kita cinta sama diri sendiri, kita akan belajar untuk melihat itu bukan luka lagi, tapi bahwa kita melihat bahwa ada orang dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga kita bisa menerima pertanyaan mereka bukan lagi serangan, tapi bentuk perhatian. Gitu. Berarti kita lebih ke ya udahlah mendekat aja daripada menjauh begitu ya? Semakin kita menjauh, mereka akan semakin tertarik loh untuk menanyakan pada kita. Dicari nih, mana gue mau nanya. Di kamar dicari. Kamu di WA di mana dong? Aku main nanya nih kapan nikah. Begitu ya. Oh sih. Berarti kalau mengalihkan kebencian kepada satu objek, satu manusia gitu ya, lebih baik bersikap biasa aja dan kita kelola ketimbang menjauhi. Pertama memang kita perlu menerima dulu kan. Memang dulu, kita belum merit. Langkah selanjutnya baru kemudian kita mengelola perasaan kita dan kemudian kita punya goal baru nih. Gitu. Karena setiap orang punya goalnya sendiri, jadi kan kita nggak bisa memaksakan sudut pandang dia ke sudut pandangnya kita, demikian sebaliknya. Nah itu juga jadi masalah baru ketika memutuskan untuk menikah. Ini jadi curhat nih gue. Di awal-awal pernikahan saya dok ya, ada rasa ingin menguasai pasangan. Nggak tahu Anda udah pernah dengar ini atau kayaknya sih udah banyak dengar curhatan kayak begini. Tapi itu dirasakan oleh orang-orang yang nikah awal nih. Saya nikah umur 27, istri saya 25. Dan ada rasa ingin menguasai sebenarnya. Dari saya ataupun dari istri. Nah, kita untungnya, alhamdulillahnya ada di saat yang tepat itu bapak tuh bilang, ternyata bapak juga pernah merasa kayak begitu. Dia cerita panjang lebar tentang bagaimana tentang menikah awal-awal untuk menguasai pasangan. Tapi apakah itu normal ya? Biasanya karena di awal kita berusaha ingin menyatu gitu ya, melebur sehingga
ya apa yang menjadi bagian dari dilakukan oleh pasangan dan kita lakukan itu seolah-olah kita kepingin untuk semuanya ada dalam kontrolnya kita. Dan itu umum terjadi. Cuman kan kalau pernikahan yang sehat kan kita harus bertumbuh bersama. Jadi ya saya bertumbuh, pasangan bertumbuh, dan kita bertumbuh bersama, kan begitu. Itu pasangan ideal tuh kayak begitu ya? Iya. Yang bisa menumbuhkan pasangannya? Iya. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu menikah dengan X misalnya? Ya karena dia membuat saya lebih baik. Wah, itu pertanyaan yang justru membuat kita semakin yakin bahwa memang orang ini tidak mengiyakan semua mau saya. Tapi saya menyadari bahwa dengan apa yang dia lakukan, saya bertumbuh menjadi lebih baik. Berarti kan tidak ada paksaan pada saat kita berubah. Tapi kalau kita menginginkan, oh berarti pola ini bisa dipakai. Siapapun pasangan saya, nanti saya akan merubah dia setelah pernikahan. Oh jangan. Karena bayangkan dia tidak berubah. Kalau dengan bayangan dia tidak berubah, kita masih bisa menerima, berarti kita masih bisa berjalan bersama dia. Tapi kalau kita sudah membayangkan nanti setelah nikah, saya akan berubah A, B, C, D. Ini yang nanti akan jadi permasalahan besar dan bom waktu. Karena hanya seolah ingin menguasai, tapi lupa bahwa dia juga pribadi yang perlu berkembang dengan dirinya. Sebab dalam pernikahan, dia tidak boleh kehilangan jati dirinya. 3/4 dari kita bergabung dengan 3/4 yang ada dari pasangan untuk membuat sebuah pertumbuhan baru. Itu adalah perkawinan, tapi 1/4 masih tetap harus kita pegang. Karena kita harus tetap punya self-esteem. Kalau tidak, hilang sama sekali, kita nggak punya jati diri, yang itu akhirnya terkesan seolah kok manut ya, kok iya ya, tapi lama-lama itu jadi bom waktu. Karena ya sudahlah ini terlalu banyak. Begitu kena trigger, ledakannya jadi tidak bisa diperkirakan. Tapi gimana ya, supaya gini, kadang kan kita memaksakan cocok dengan pasangan itu kan dengan memaksa jati diri kita berubah dengan tadi, ya sudahlah, supaya dibilang cocok. Itu salah ya? Kalau menurut saya itu tidak cukup tepat, karena pada saat itu kita harus mengukur apakah memang dengan ya sudahlah itu kita menerima dan bertumbuh bersama dia dengan pola dia. Atau pola yang kita tentukan bersama. Kalau kita masih bisa ngikuti dan itu nyaman, tidak masalah. Tapi kalau kita mengikuti hanya untuk menyenangkan dia supaya kita diterima, tidak boleh. Karena kita akan kehilangan diri kita. Itu adalah titik terberat pada saat kita kehilangan diri kita. Ya kalau pasangan kita itu terus setia dan menemani kita. Pada saat tiba-tiba dia pergi, kita akan hancur bersama dengan kepergiannya. Kayak gitu. Jadi walaupun kita bertumbuh bersama dalam pernikahan, kita tetap harus punya diri kita nih. Jadi kita nggak tahu. Ibaratnya kalaupun itu dipisahkan karena perceraian, itu masih bisa dikondisikan gitu ya. Karena tetap ada proses yang berjalan. Kalau tiba-tiba tutup usia dan kita tidak punya diri kita, itu berbahaya. Kita membawa pasukan nih, anak-anak gitu ya. Yang kemudian kalau kita nggak punya arah, kasihan mereka. Iya. Jadi ingat kalau saya ngobrol sama istri nih, kalau ya lagi ngobrol-ngobrol gitu. Kalau ngomongin ya tutup usia gitu, mati. Ntar gimana kalau gue mati duluan gimana? Enggak dong, mati ya bareng. Terus siapa yang tahu mati bareng gimana sih? Kenapa emangnya? Enggak, gue nggak bisa. Kalau istri saya ngomong gini, enggak, gue nggak bisa, nggak ada lo gitu. Istri saya tuh ngomong gitu. Emang lo bisa ya nggak ada gue? Aduh udah males nih, saya udah ngomong gitu. Saya tanyain kayak gitu. Pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan nih. Kalau saya jawab iya juga salah, enggak juga salah tuh biasa itu ya. Oh luar biasa ya. Berarti memang jangan sampai kehilangan jati diri. Tapi bukan berarti seperti yang Anda sebutkan, Mas, bahwa berarti kita benar-benar kalau kehilangan pasangan kita oke-oke aja. Ya tetap ada kondisi kita nggak oke dong. Sekarang walaupun saya tetap bisa punya diri saya, saat saya dikatakan berarti kalau begitu pasangan nggak ada, nggak apa-apa ya. Oh ya tetap ada kondisi yang berubah gitu. Situasinya tetap butuh penyesuaian. Tapi minimal kalau kita punya diri kita, dunia kita tidak habis begitu saja, begitu.
Tapi masih ada sisa yang harus kita bangun untuk melanjutkan hidup karena tanggung jawab kita yang belum selesai. Tandanya apa sih kalau kita udah kehilangan jati diri tuh? Salah satunya karena kita harus hanya mengiyakan apa yang diminta oleh pasangan. Perubahan di diri kita apa? Perubahan yang ekstrim, kita jadi tidak punya keinginan salah satunya. Karena keinginannya adalah memenuhi keinginan orang lain. Untuk menyenangkan orang lain supaya kita bisa diterima baik. Ketakutan terutama kan sebetulnya pada saat kita berpasangan dan mencoba untuk mengikuti apa mau pasangan kan takut kehilangan. Nah, proses takut kehilangan itu yang kadang membuat kita lupa tentang diri kita sendiri. Nanti pada saat sudah menikah, baru kok kayaknya saya kehilangan diri saya ya. Itu sering muncul di ruang konsultasi. Dan sebetulnya itu menjadi sangat terlambat karena harusnya itu kita sadari sebelum menikah. Itu kenapa konseling pranikah itu menjadi sangat penting. Benar. Gitu. Itu udah masuk ke tahap toxic nggak? Toxic marriage nggak? Kalau sudah hanya memenuhi kebutuhan orang lain, yes. Artinya harus ya itu waktunya kita datang ke psikolog ya? Atau Kalau waktu datang ke psikolog sebenarnya idealnya itu adalah kayak kita general check up rutin. Karena sebelum terjadi permasalahan yang besar, kadang selisih pendapat, cara pandang yang berbeda, kita boleh loh berdiskusi dengan psikolog. Cuman saat ini untuk kita orang timur itu kan masih sangat awam gitu ya. Open ya. Merasa kalau ke psikolog kok kayaknya saya bermasalah banget gitu ya. Tapi sayangnya akhir-akhir ini saya justru menemukan yang datang adalah dalam kondisi yang sudah kritis. Gitu, sehingga untuk memperbaiki butuh effort yang jauh lebih tinggi. Ya padahal tanda-tandanya udah ada di awal. Kayak udah malas ngapa-ngapain, nggak punya keinginan. Oke. Apa kita gini, kadang-kadang orang-orang kita memutuskan untuk bercerai gara-gara itu. Ya, itu memang sudah nggak benar-benar udah nggak bisa diperbaiki ya? Atau memang harus finish dengan perceraian? Yang area mana? Yang kalau sudah terlanjur. Iya, terlanjur itu. Sebetulnya tidak, selama masih ada komitmen, itu masih bisa diperbarui kok, masih bisa direkatkan kembali. Tapi dasarnya adalah komitmen itu. Tapi kalau komitmennya sudah tidak ada, biasanya untuk mengembalikan itu susah. Sehingga biasanya kalau dari saya secara pribadi di ruang konseling, saya biasanya akan tetap menawarkan, jangan sampai ini jadi penyesalan di kemudian hari, dicoba lagi yuk gitu. Dengan pola yang berbeda. Harapannya adalah mereka bisa berproses ulang untuk memperbaiki kondisi yang kemarin mungkin kurang ideal. Tapi ada beberapa yang tetap menolak. Oh ya? Ya. Kalau yang menolak, ya saya tetap tidak bisa memaksa. Arahnya adalah seorang psikolog itu kan tidak memberikan, diberikan masukan, bukan itu sebenarnya. Kami adalah cermin, yang kemudian harapannya adalah dengan bercermin kita jadi sadar kondisi kita, kemudian yuk bersama-sama merubah sebuah situasi, kayak gitu. Komitmen tuh sama nggak sih dengan cinta? Cinta belum tentu ada komitmen, karena tapi biasanya komitmen pasti didasari dengan adanya. Jadi lebih baik cinta dulu komitmen. Biasanya kalau dalam sebuah pernikahan awalnya pasti cinta dong ya, pandangan pertama menyenangkan. Kemudian kan dalam perjalanan tetap harus dibangun dengan komitmen. Apa sih yang mendasari? Misalnya Mas bertahan sampai usia pernikahan berapa nih? Lupa, enggak. Ingat 10 tahun. Apa yang membuat tetap bertahan? Itu salah satunya paling besar adalah poinnya komitmen. Seperti itu. Kita sering ngobrol gini, jangan sampai anak jadikan alasan buat kita masih bersama. Yes, betul. Setuju. Itu benar ya? Betul, sangat setuju. Karena bagaimanapun mereka akan tumbuh besar dan kemudian punya kehidupan mereka. Sama seperti kita pada saat berkeluarga, kita juga nggak pingin tuh terlalu banyak campur tangan dari baik orang tua kita ataupun mertua begitu ya. Punya keluarganya sendiri, anak kita juga akan demikian. Sehingga sampai dengan kita menua, menemani kita siapa sih? Pastinya pasangan kita. Iya. Gitu. Aku tuh sadar tuh di usia pernikahan, gini kata orang kan masalah itu datang per 5 tahun. Katanya sih begitu ya. 5 tahun begini, nanti kalau udah lewat, nanti tantangannya di tahun ke-10 nih begini. Nah, aku sadar waktu di tahun ke-3 atau tahun ke-4, kalau saya dok. Jadi kayaknya kita bersama atau komit itu jangan sampai gara-gara anak deh. Karena ya tadi kalau gara-gara anak
alasan lo sama gue tuh nggak ada. Komitmen kita tuh seakan-akan hilang gitu, hambar aja. Alhamdulillah sih disadarin waktu itu ya akhirnya jalan sampai sekarang sih. Ngeri juga loh, ngeri sedap loh kalau masih psikolog ini. Gitu ya, kayak dan iya hidup sesudah menikah itulah yang memang harus harus benar-benar ditata gitu ya. Yes. Dan perlu di-upgrade setiap kali supaya tidak ada dalam kondisi kejenuhan. Bukan berarti waktu pacaran saja yang kemudian kita perasaan deg-degan menyenangkan itu muncul. Saat perkawinan itu perlu dibangun kembali. Saya kalau pegangan tangan gitu, ya udah pegangan tangan aja. Tapi kadang-kadang ya mungkin nggak tahu istri saya tuh kadang-kadang suka gini, pegangan tangan lagi, pasang biasa aja deh. Gitu. Ya udah gitu, dia suka godain gitu sih. Padahal saya biasa aja. Sensasi mesti diciptakan kembali, termasuk gitu pacaran kembali. Gimana meninggalkan menumbuhkan sensasi-sensasi kayak gitu tuh gimana? Kadang-kadang kita tetap perlu loh nonton bareng hanya berdua, meninggalkan anak sesaat. Iya. Untuk punya kencan kembali dengan pasangan. Saya seminggu sekali sih. Netflix ya ada, terus juga nonton. Tapi gini, kemarin saya baru baca nggak tahu ini bisa diinin apa nggak, bener atau enggak ya. Ada survei gini. Semakin kita sayang sama seseorang, semakin kita ngantuk kalau di dekatnya. Bener gak sih? Tuh ada tuh, di sosial media tuh. Saya sih pembelaan diri ya, karena saya juga orangnya ngantukan gitu. Tuh, berarti kan aku kalau dekat kamu ngantukan, berarti gue semakin sayang sama lo. Berarti tidur ya. Sebetulnya saya sendiri belum pernah baca di ada penelitiannya yang seperti ini. Tahu itu kemarin muncul. Cuma kalau secara psikologis saya lebih membayangkan kalau sudah ada di tahapan seperti itu, berarti kita saking nyamannya nih sama pasangan. Titik ternyaman itu kan buat kita rileks dan endingnya masuk gelombang alfa tuh, ngantuk tidur kayak gitu. Saking rileksnya. Iya. Di ilmu psikologi ada istilah love language gak sih? Ada dong. Ada ya, kayak afirmasi, terus juga surprise, terus apalagi lebih ke arah service, personal touch gitu ya. Physical touch tuh bukan yang tonjok ya. Kok personal touch sih saya begini, physical touch bukan yang tonjok-tonjokan ya. Itu KDRT ya, nggak boleh. Itu gimana kalau misalkan saya nih, setiap yang pengen, saya misalkan orangnya physical touch banget nih. Itu saya yang mau disentuh atau saya harus disentuh sih, Dok? Kacamatanya itu gimana sih? Ya, kebutuhannya kan ke arah kita. Ke arah kita ya? Saya ngomong contohnya saya aja ya, mungkin yang paling gampang untuk diceritain. Saya juga physical touch-nya tinggi sekali gitu ya. Tapi saya ini ada kebiasaan tambahan, suka bersih-bersih. Jadi saya hobi itu bersih-bersih rumah. Sampai kadang barang nggak kepake, selalu dibuang. Sampai diketawain suami. Nanti saatnya cari lagi udah nggak ada gitu ya, barang udah dibuang semua. Kemudian suatu saat, karena anggapan saya begini, bersih-bersih rumah itu menyenangkan untuk saya, tapi juga menyenangkan untuk suami dan anak. Mereka nyari barang lebih gampang. Nggak perlu teriak, udah ketemu nih, karena selalu balik ke tempatnya dan bersih. Suatu saat dia mengatakan gini pada saya lewat di depan dia bilang, saya nggak pernah merasa kamu ada dalam hidup saya, katanya. Saya nengok ke dia gitu ya, maksudmu apa? Saya tanya gitu. Ternyata dia mengatakan bahwa saya nggak butuh rumah terlalu bersih. Kotor-kotor dikit nggak apa-apa lah. Yang saya butuhkan duduk di sini sebelah saya, nonton film bareng saya, gitu. Bagi dia yang paling penting adalah quality time, seperti itu. Nah, karena pada saat itu saya orangnya cukup impulsif nih, langsung saya nengok ke TV. Loh, yang dia tontonan yang saya nggak suka gitu ya. Dan dari sana saya cuma mikir, saya harus berapa lama ya duduk di sini. Padahal di luar dari itu kinestetik banget. Saya selalu ngomong dengan bergerak, saya suka bergerak. Saya tanya sama dia, saya butuh berapa lama duduk di sebelah kamu? Ya 1 seri, alhamdulillah, saya bilang gitu dalam hati. Karena kalau bayangkan sampai harus seharian, jelas saya pasti nggak tahan. Tapi karena kebutuhannya dia seperti itu, saya belajar untuk menyadari, oke, saya akan duduk bersama dia. Saya bilang setelah 1 seri saya boleh ya lanjutin bersih-bersih, boleh kata dia begitu. Oke, saya duduk di sebelah dia. Tapi duduk diam, nonton TV yang saya tidak suka, itu juga menyiksa buat saya. Balik lagi ke kebutuhan saya, physical touch-nya tinggi. Saya bilang oke, yang satu dia pegang remote, yang satu saya minta tangannya dia untuk elus-elus kepala saya.
karena bagian dari kebutuhan physical touch yang tinggi. Jadi dia nyaman dengan kebutuhannya, saya juga harus dong. Sehingga duduknya saya di situ bukan karena tersiksa memenuhi kebutuhannya dia, tapi saya juga mendapatkan reward khusus, yaitu kebutuhan saya juga terpenuhi di physical touch-nya itu. Kayak gitu. Oh, waduh, ini sayangnya nggak tahu ya. Ya semoga aja sih yang nonton ini tuh ini ya apa namanya jadi paham ya. Artinya kita nggak akses tentang love language ini kan juga ya mungkin hanya orang-orang tertentu kan ya yang sebetulnya bisa diakses bebas kok Mas. Di internet tuh banyak sekali kuesioner yang bisa menunjukkan kita tuh tapi di area ngunjukinnya mana. tuh susah ya. Kita tuh kadang-kadang nggak tahu ya. Saya juga kadang-kadang masih merasa canggung loh sama pasangan saya, sama istri itu ya. Udah 10 tahun kadang-kadang tuh saya juga mau ngucap saya pengen ini tuh juga kadang-kadang enggak deh gitu. Kadang maju mundur loh. Gitu ya. Gimana tuh? Sebetulnya saya selalu mengatakan gini pada setiap klien saya Mas, bahwa yang kamu hadapi adalah pasanganmu loh, bukan pasangan tetangga gitu ya. Iya. Oh emang boleh enggak? Jadi saya juga berharapnya adalah seterbuka itu karena pasangan itu tidak bisa punya bayangan kita tuh pingin apa. Kalau kita tuh nggak bicara langsung. Seperti saya selalu mengistilahkan, enak ya sore-sore makan martabak. Itu lebih baik kita ngomong, boleh dong pulang kerja bawain martabak ya, kita makan bareng gitu. Susah amat. itu perlu dilatih sebenarnya, bukan tidak bisa dilakukan. Perlu latihan. Ya, kadang-kadang gini, dia tuh kalau sama istri nonton gini, wah enak ya dikasih bunga mawar. Saya orangnya nggak tahu, ya nggak peka-peka banget gitu ya. Ya saya diam aja, oh iya terus gini. Terus dia tiba-tiba ngomong, nggak mau beliin bunga mawar? Hah? Kapan nyuruh beli bunga mawar sih? Ya itu tadi, semacam itu. Nggak usah kode-kodean, mendingan langsung. Karena tidak semua orang paham dengan kodenya kita. Itu. Ya kalau nangkepnya nggak salah, oh jangan-jangan istri saya kepingin buka martabak. Itu kan jadi buka usaha bisnis martabak dibukain besoknya. Padahal gue cuma minta martabak keju deh, kok dibukain bisnis? Ya itu hal-hal yang kadang jadi konflik akhirnya gitu loh. Karena kita kadang lupa untuk mengatakan langsung. Message itu penting, aku mau apa. Daripada kita muter-muter kemana-mana belum tentu ditangkap hal yang sama. Gitu. Cinta butuh pengorbanan ya dok? Yes. Ya, Bu. Loh, saya berubah untuk jadi diri saya yang sekarang kan saya juga butuh berkorban. Benar. Melepaskan kebiasaan lama saya untuk mengganti kebiasaan baru, tapi tentunya kebiasaan itu tidak boleh membuat saya tidak nyaman. Ya awalnya penyesuaian, tapi saya harus happy menjalankannya. Beda sama kompromi ya, kompromi yang sehat sama ngorbanin diri itu beda ya. Karena kalau mengorbankan itu kan berarti pada saat kita menjalankan, kita tidak menikmati. Ini dilakukan untuk menghindari konflik hanya itu. Tapi pada saat kita melakukan dengan happy, itu ceritanya beda. Ya saya tahu bahwa saya perlu berubah, karena kita punya tujuan yang bagus nih untuk dua belah pihak. Saya nyaman, dia nyaman, seperti itu. Gampang ya, emang ya. Tapi ngelakuin itu susah ya. Butuh latihan. Nggak ada deadline-nya ya? Artinya seumur hidup? Bayangkan kalau dalam teori kita akan bilang, satu buah perilaku baru terbentuk sebagai habit butuh waktu 6 bulan. Itu saya selalu bilang, saya tuh kayak kaset rusak untuk ngingetin gitu ya. Muter terus gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi, kapan kita akan berhenti? Sampai kita tutup usia, terus belajar. Kita terus ada di posisi menyesuaikan diri, karena kebutuhan kita kan terus berkembang dan berubah. Tentunya ya penyesuaian itu pun harus selaras dengan goal yang kita ciptakan. Nah kadang-kadang suka dibalik nih Bu, kayak semisal gini, kamu tuh aku ingetin terus, ya aku ingetin terus nih, emang kamunya aja ya nggak mau berubah, itu gimana? Itu balik ke teori awal bahwa satu buah perilaku baru terbentuk sebagai habit butuh waktu 6 bulan. Bayangkan saja bahwa kita harus melakukannya setiap hari. Itu sama dengan kalau kita terbiasa makan dengan tangan kanan. Kemudian suatu saat tangan kanan kita diikat. Kita harus makan dengan tangan kiri. 1-2 kali melakukan, apakah itu pasti berhasil dan tidak ada yang jatuh? Nggak mungkin.
Tapi bayangkan itu dilakukan setiap hari, minimal lah 28 hari. Itu kita sudah mulai terbiasa. 6 bulan, udah nggak usah tanya tangan kanan kemana, tangan kiri pun bisa untuk makan gitu. Iya bayangin aja dia udah hidup dengan kebiasaan itu selama dari kecil gitu ya. Kita ya dari kecil mungkin gampang dibentuknya. Begini diajarin sampai umur 25, sampai umur 30 ketemu kita, ketemu pasangan, tiba-tiba pasangan mau ngubah kebiasaan kita yang udah 30 tahun terbentuk. Nggak bisa ya. Butuh keterbukaan dari keduanya bahwa itu penting dilakukan. Apa yang belum bisa berubah dari seorang Bu Ratna? Saya. Sebelum menikah. Saya belum bisa berkompromi saat ada di kondisi saya cemas. Oke. Gitu. Contohnya, kalau ada mobil nyalip di depan lagi nyetir sendiri atau disetirin sama suami gitu ya. Suami biasanya, wah orang ini perlu dikasih tahu nih caranya gimana nyetir bener gitu ya. Saya paling tidak nyaman dengan kondisi itu. Karena bagi saya itu situasinya lebih menegangkan lagi. Karena kita melibatkan orang lain di luar yang tadi motong kita gitu ya. Yaitu pengendara lain. Bagi saya ya kalau berurusannya hanya dengan yang bersangkutan nggak apa-apa. Tapi kalau nantinya itu bisa membahayakan pengendara lain, saya tidak memilih choice itu. Jadi lebih baik saya lebih mengatakan ke diri saya, dia lagi nggak baik-baik aja sehingga dia melakukan itu. Sehingga saya tetap berusaha untuk tenang supaya saya tidak terstimulasi dengan emosi yang diciptakan oleh orang lain. Ke pasangan juga begitu. Ada hal-hal yang belum bisa berubah. Ya itu tadi, masalah mobil itu. Dia tetap berusaha untuk ada di kondisi saya butuh loh untuk ngasih tahu dia caranya dia salah. Tapi saya selalu mengatakan pada dia, lihat dulu kondisinya. Kalau jalannya sepi silahkan. Kalau enggak jangan dong. Kasihan pengendara lain ikut stres. Gitu. Gitu ya. Itu susah banget itu ya. Tapi ya begitu ya. Dan kayaknya memang sebelum menikah perlu ke psikolog. Sesudah menikah pun perlu ya. Iya. Jadi jangan dibayangkan bahwa ke psikolog itu harus ada dalam kondisi yang bermasalah baru ke psikolog. Tapi jadikanlah teman curhat nih, bahwa saya nggak bisa curhat ke orang lain yang mungkin nanti informasi saya justru tidak diterima dengan baik-baik saja atau malah tersebar keluar. Sebetulnya psikolog jadi salah satu solusi. Hanya saja karena belum terbiasa di culture kita, sehingga datang ke psikolog biasanya sudah ada dalam kondisi yang bermasalah, yang cukup berat dan butuh effort lebih tinggi untuk penyelesaiannya. Gitu. Sering ada gini, kalau hubungan suami istri itu juga bisa menandakan cintanya itu atau kehidupan sesudah menikahnya itu sehat. Bener nggak sih? Maksudnya gimana? Hubungan suami istri. Ya itu termasuk salah satunya. Gitu, termasuk salah satu. Karena sebetulnya ini adalah mengikat emosi. Gitu antara keduanya. Kita kan basicnya adalah rekreasi, tetapi bukan jadikan hal yang utama. Tapi tetap harus ada karena itu mengikat emosi satu sama lain untuk semakin rekat secara emosi. Obrolan bapak-bapak gitu, pertanyaan gitu. Seminggu berapa kali gitu. Kawat sih. Pas Pak kamera person juga senyum-senyum aja. Begitu ya ternyata ya. Oke. Memang susah sih. Kalau saya dulu pernah ngomong sama istri saya gini. Ketika saya memutuskan untuk menikah sama kamu gitu ya. Ketika gue memutusin buat nikah sama lo, kayaknya gue bukan cuma membuat komitmen dengan lo doang deh. Sama mertua juga deh. Sama adik ipar, sama kakak ipar. Apalagi istri saya itu anak ketiga. Sama kakaknya cukup jauh bedanya, 9 atau 10 tahun, dan tidak begitu akrab. Dan itu berbeda banget sama saya, Dok. Bu, beda banget. Saya tuh selisih cuma 5 tahun sama adik saya. Dan akrabnya bukan main. Itu saya nyatuin ke berhubungan sama kakaknya, itu tuh jauh banget. Aduh, susah banget ngobrolnya. Itu gimana ya membuat erat hubungan sama tadi adik ipar, kakak ipar, sama mertua. Kayaknya semua masalah juga kadang-kadang begitu. Ini sebenarnya tergantung pada tujuannya kita. Yang terpenting adalah sebenarnya tidak
tidak menambah masalah baru saat kita masuk ke dalam keluarga besar. Yang terpenting adalah itu. Kalau benar-benar rekat sampai seakrab yang diinginkan kayak kita dengan saudara kita, memang belum tentu semua orang mampu melakukannya. Tapi jangan dijadikan target harus sama persis, itu juga tidak boleh. Karena belum tentu mereka juga nyaman pada saat kita begitu dekat dengan mereka gitu. Kita kan juga harus melihat respon mereka. Kalau mereka terbuka biasanya ya nyaman-nyaman aja sih untuk kita dekat dengan mereka. Tapi ada beberapa yang enggak. Ibu saya kan asli sana, asli Betawi. Itu kalau ngomong sama bude, sama saudara-saudara tuh ya teriak-teriak. Lo gua santai. Terus istri saya tuh kadang-kadang tuh ya bingung gitu. Oh gini ya, kok bisa seceplas-ceplos ini bercanda. Ya saya kalau duduk, kalau misalkan ada kakak saya gitu sama keponakan sama sepupu, ya udah duduk begini ngobrol. Tapi ketika saya masuk waktu itu ke keluarga dia, wah bener-bener kayak harus rapi nih gitu. Rapi. Makan nggak boleh ngobrol nih, handphone ditaruh nih, sikap sempurna ya. Kayak gitu susah gitu. Iya, biasanya itu yang membuat shock pada saat kita pertama kali menikah gitu ya, karena perbedaan makan aja harus nungguin bapak dulu. Kalau saya di rumah ya biasa aja gitu ya. Pak Arit makan gitu kan dulu sama almarhum papa. Ya udah makan duluan aja. Ya udah. Tapi kalau itu tar dulu bapak belum datang. Oke, siap. Kalau gue lapar ya Allah. Aduh. Tapi harus tadi menerima tadi ya. Siapa tahu ya kita nggak bisa memaksakan mereka kayak kita juga. Kita juga. Betul. Oke, luar biasa. Dan cinta sudah mulai pudar nih, tanda-tandanya udah pasti kelihatan ya Bu ya? Kelihatan, pasti. Salah satunya? Salah satunya adalah sudah tidak ingin mengkritik pasangan. Jadi kalau masih dikritik oleh pasangan, jangan melihat kritik itu sebagai bentuk ancaman bahwa dia tidak menyukai kita. Tapi lihatlah bahwa dia masih sangat perhatian loh sama kita, sehingga dia berharap bahwa kita masih bisa menyesuaikan untuk bertumbuh bersama. Maka dari situ pada saat ada kritik jangan langsung ditolak. Dengarkan dulu apa harapan pasangan dan belajar untuk kita juga menyampaikan pendapat kita. Kalau bagian ini tidak bisa sampaikan, bagian mana yang sanggup untuk kita lakukan. Sehingga pasangan tahu, oh ini bagian yang sanggup dilakukan, ini yang enggak, berarti harus bagaimana. Nah kalau udah kritiknya udah nggak pernah ngobrol, nggak pernah deep talk dan semacamnya, kita bisa tahu hubungan ini harus dipertahankan atau selesai aja gimana? Sebetulnya ini perlu pembahasan dari mereka berdua lagi. Komitmennya ke arah mana, apa yang diharapkan oleh keduanya itu yang akan menjadi dasar untuk kita memastikan apakah mereka masih ingin untuk mengembangkan atau bertumbuh bersama dengan relasi ini atau selesai sampai di sini. Karena sekali lagi tetap alasannya tidak boleh anak-anak. Walaupun itu masih tetap ada dalam bagian dari choice-nya kita, tapi itu paling bawah lah, nggak boleh yang teratas. Nggak boleh anak jadi ini ya, jadi apa pemerat kita gitu, alasan karena buat kita bersama ya. Mereka juga kasihan. Saya pernah punya klien yang kemudian dia berpisah. Mereka tetap bersama karena anak. Endingnya pada saat ada pertengkaran di antara mereka, yang terjadi, ini kan karena kamu yang minta untuk mama papa tetap bersama. Jadi ya. Oh disalahkan malah anaknya. Dan satu lagi, ada yang sebaliknya. Anaknya meminta, sudahlah daripada ibu dan bapak terus bertengkar, sudah bercerai saja saya rela. Setelah ada di kondisi itu, bahkan ibunya didorong untuk bercerai. Yang terjadi setelah perceraian, dia mau kerja keluar kota, si ibu menolak. Kan kamu yang suruh saya cerai. Terus siapa yang nemenin saya? Akhirnya dia nggak bisa kerja keluar kota. Wow. Jadi perlu dipertimbangkan bahwa kadang orang tua kita tetap bertahan walaupun kondisinya tidak terlihat harmoni bagi kita. Kita jangan melihat ketidakharmonian itu. Tapi selama orang tua masih mau bertahan,
berarti kemungkinan minimal ada 10% yang masih membuat nyaman di antara mereka berdua yang membuat mereka tetap bertahan. Jadi kita tidak boleh memaksakan mereka untuk bercerai. Sebaliknya, pada saat mereka sudah mengatakan tidak bisa bertahan, kita juga tidak bisa menahan mereka. Gitu. Mantap lah. Aduh, pasangan ideal itu ditemukan atau dibentuk? Dibentuk tepatnya. Bentuk tepatnya ya? Karena tidak ada yang benar-benar 100% ideal. Yang ada adalah kita saling berkembang bersama, yang kemudian membuat kita menjadi ideal, menjadi seorang pasangan. Gitu. Ya. Tapi jangan takut menikah ya. Iya dong. Jangan takut menikah. Menikah itu menyenangkan ketika kita putuskan untuk membuat komitmen bersama. Kita bahagia bareng, susahnya susah bareng. Ya, apapun yang muncul dari kita sesuatu yang berharga gara-gara pasangan kita, yakin itu pasangan yang tepat. Ya, semoga kita menemukan pasangan yang tepat. Kalau saya sih sudah ya, insya Allah sudah. Saya berdoa buat teman-teman semua di sini yang belum punya pasangan ya. Bu Ratna, terima kasih banyak udah ngasih insight yang luar biasa di podcast Lantai 2 kali ini. Ya, sukses, sehat selalu, bahagia terus ya. Iya. Amin. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis podcast Lantai 2 edisi kali ini. Jangan lupa lo bisa like, lo bisa komen, dan lo bisa share sebanyak-banyaknya podcast Lantai 2 Suara Surabaya. Gue pamit ya, bye-bye.